Di video kali ini kita akan mengupdate informasi penetapan NIP terbaru dan kita akan mencoba melihat 13 berkas yang merupakan hasil Zoom BKPSDM. Walaupun proses penetapan NIP 3K ini masih berjalan dan masih setengah bulan, tapi Bapak Ibu agar dapat mempersiapkan segera karena beberapa berkas ini nanti akan menjadi kelengkapan juga bagi Bapak Ibu untuk mencairkan ya gaji apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan penetapan NIP. Dan ini nanti kita akan dengarkan juga tanya jawab kepada BPJS ya, bagaimana kasus kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah BPJS Mandiri, kemudian kita bergabung dengan ASN, bagaimana proses BPJS-nya. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan beberapa informasi penetapan NIP 3K, ini kami sampaikan 13 berkas yang kemarin sempat disampaikan BKD dalam Zoom meeting bersama rekan-rekan guru. Meskipun mungkin semua daerah tidaklah seragam, namun setidaknya ini menjadi gambaran bagi Bapak Ibu untuk melengkapi data saat pemberkasan dan penggajian menjelang penyerahan SK di daerah Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu memiliki foto terbaru ya. Di sini diminta foto dengan baju kaki atau baju berwarna coklat. Tentu saja ini menggunakan kerudung kaki juga yang muda ataupun yang terang, menggunakan background merah ataupun yang oranye. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang menggunakan baju yang formal. Kemudian siapkan juga tentu saja fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, serta NPWP. Ini pastikan Bapak Ibu yang belum mempunyai NPWP juga dapat mengurus NPWP di kantor pajak ya. Karena ini menjadi kewajiban seluruh warga Indonesia, apalagi Bapak Ibu yang sudah menjabat sebagai P3K nantinya. Kemudian berkenaan dengan BPJS. BPJS yang sudah memiliki, yang belum gabung ataupun tidak memiliki BPJS akan dibuatkan kolektif oleh BKD dan BPJS. Ini akan bersinergi dengan BPJS Bapak Ibu yang bersifat mandiri. Nah, berkenaan dengan BPJS ini ada lembar tanya jawab yang disampaikan rekan-rekan guru saat audiensi bersama BKD dan BPJS Kesehatan kemarin di salah satu daerah. Di antara pertanyaan yang diajukan serta tanggapan dari orang-orang BPJS adalah sebagai berikut. Maaf Ibu, izin bertanya, sebelum istri menjadi P3K, saya ikut BPJS Kesehatan lewat sekolah. Tapi ketika istri sudah diangkat menjadi P3K guru, saya mundur dari BPJS karena sudah tercover pada gaji istri. Pertanyaannya, apakah bila saat ini saya menjadi P3K juga, status BPJS saya tetap ikut istri atau bagaimana? Nah, ini artinya Bapak Ibu, kedua-duanya saat ini menjadi P3K. Nah, jawaban ini sudah standar, namun perlu kita ketahui bahwa apabila keduanya adalah pekerja ataupun bekerja baik di instansi swasta ataupun pemerintah, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan itu keduanya adalah wajib karena mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan. Untuk anggota keluarga, yaitu anak, bisa diikutkan ke salah satu pekerjanya yang memiliki sebaiknya hak kelas yang lebih tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang memang sebelumnya mengikuti istri atau mengikuti suami, saat Bapak Ibu sudah juga menjadi pegawai, baik itu swasta maupun apalagi PNS ataupun ASN P3K ini, maka Bapak Ibu juga tetap wajib dipotong BPJS-nya dan menjadi BPJS secara perorangan. Nah, untuk keikutsertaan anak boleh ikut Bapak atau boleh ikut Ibu, namun sebaiknya disarankan ikut yang memiliki kelas tertinggi. Biasanya untuk P3K ini kelas 1 ya. Kalau selain kelas 1, kalau misalnya sebelumnya kelas 1, sebaiknya diarahkan ke kelas 1. Ini saya BPJS kan biasa ikut BPJS suami yang kerja di swasta. Misal suami dan anak dialihkan untuk ikut saya, apa bisa? Nah, ini pertanyaan yang mirip ya. Untuk anak bisa mengikuti ketunjangan suami atau istri yang bekerja. Jadi boleh salah satu. Sebaiknya diikutsertakan ke hak kelas yang lebih tinggi. Apabila hak kelas suami dan istri sama, maka bisa di salah satu. Kemudian melahirkan bisa nggak ditanggung dengan BPJS di rumah sakit? Sebagaimana diterangkan dan sebagaimana standar, melahirkan bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama sesuai dengan indikasi medisnya, tergantung dari keadaan sang ibu. Jika saya ikut BPJS Mandiri dan terakhir iuran bulan Juni, kapankah BPJS saya berubah? Kami akan daftarkan ke pesertaan Bapak Ibu setelah menerima pendaftaran kolektif dari BKD. Jadi memang pada prinsipnya memang mandiri tetap harus dibayar, maka nanti setelah BKD sah Bapak Ibu diangkat jadi P3K,
nanti urusan kolektifnya adalah Dinas Pendidikan ataupun BKD. Saya sudah punya BPJS di bawah tanggungan tempat bekerja awal tetapi statusnya instansi swasta. Apakah perlu dikeluarkan dari instansi awal dulu agar bisa ditarik datanya? Maka penyertaan jawaban BPJS adalah peserta dimohon untuk melapor ke perusahaan swasta untuk dilaporkan resign atau ditarik ya, atau dinonaktifkan. Kemudian setelah itu baru didaftarkan sebagai BPJS P3K. Lengkapan BPJS bagi Bapak Ibu yang nanti akan didata pada kelengkapan penyerahan SK. Nah, kemudian berkas lanjutannya adalah surat nikah, tentu saja bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Kemudian diikut sertakan poin ketujuh adalah akte, sebagaimana yang kita ketahui juga apabila memiliki anak ya. Jadi ini juga pasangan disiapkan juga. Kemudian ijazah SD sampai S1 dan transkrip nilai ini opsional Bapak Ibu, tidak semuanya. Biasanya hanya ijazah S1 saja, kalau diminta semua nanti disiapkan. Kemudian tentu saja yang ke-9 serdik bagi yang sudah ada saja. Kemudian surat keterangan kerja. Nah, ini bagi pasangan P3K yang bekerja, khusus pasangan wira swasta dan ibu rumah tangga minta surat keterangan desa. Ini juga opsional. Hanya surat minta kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah bekerja atau pengalaman kerja istilahnya. Kemudian juga adalah SK. Ini tentu saja SK nanti akan didapat dulu setelah Bapak Ibu menerima dari BKD ya. SK Bapak Ibu dikopi. Kemudian juga SPMT ini dibantu nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan SK-nya diupload ataupun dilengkapi di BKD setelah Bapak Ibu mendapatkan SPMT dari Dinas Pendidikan. Nanti juga bisa dibantu di BKD. Kemudian yang terakhir adalah SKUM PTK. Ya, ini blanko. Ini disebutkan di sini mendapatkannya di sekolah tujuan. Ya, ini yakni berkaitan dengan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan Bapak Ibu ya. Jadi ada nama istilahnya nanti SKUM PTK. Ini nanti akan juga Bapak Ibu pahami saat Bapak Ibu dijelaskan oleh bagian Dinas Pendidikan saat pemberkasan berkas-berkas P3K. Nah, ini diantara 13 berkas yang Bapak Ibu nanti akan lalui di beberapa daerah, mungkin walaupun ada sedikit perbedaan ataupun mungkin ada persamaan, namun ini menjadi gambaran secara umum. Ya, berkenaan dengan update penetapan NIP 3K, kita sudah mendapatkan informasi terbaru dari beberapa kanrek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama dari wilayah kerja kanrek 5, yaitu Jakarta per 14 Februari pukul 2 tadi. Nah, di sini kalau kita lihat untuk Jakarta tentu ini akomodir untuk daerah Lampung, kemudian Jakarta sendiri dan Kalimantan Barat. Nah, kalau kita lihat di sini untuk progres ya, persentase memang belum ada, tetapi yang sudah diusulkan itu cukup banyak ya. Jumlah usulan sudah cukup. Ada 36 untuk di Lampung Utara, 10 di Lampung Selatan, 39 di Lampung Tengah, kemudian 159 di Ketapang, 243 di Lampung Barat, kemudian untuk 285-nya di Melawi ya, Tanjung Bawang 98 di Provinsi Ibu Kota Jakarta sendiri 2350. Kemudian untuk yang lain yang sudah berproses persentasenya hanya baru di Sintang ya. Ini sudah jadi 89,7%, cukup baik. Sedangkan yang lain usulannya sudah masuk. Selain yang kita belum sebutkan, itu belum ada. Nah, yang lain juga yang sudah masuk ini di Mesuji sudah 36% selesai. Masih ada BTS-nya sebanyak 74. Jadi Bapak Ibu berkaitan dengan BTS dan TMS ini sudah kita paparkan di video sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan BTS dan TMS. Nah, nanti setelah ini kita akan coba jelaskan kembali. Jadi pada prinsipnya di daerah-daerah Kanrek 5 Jakarta ini sudah mulai berproses, namun yang jadi ACC itu baru sekitar 3 daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu ini untuk di Kanrek 7 Palembang ya. Kanrek 7 Palembang. Nakes ini kalau kita lihat kecil sekali ini di Banyuasin ya. Baru ada yang mengusulkan 30, yang lain masih kosong. Ini ada yang mengusulkan di Komering Ilir ya. Kemudian yang sudah ACC ada juga nih daerah Komering Ulu. Ya, kecil sekali ini. Nah, ini untuk semua ya, nakes, teknis dan guru. Ini yang lain masih belum.
Kecuali ini Tanjung Jabung Timur, ini sudah ada 14% yang sudah di ACC. Kemudian di teknisnya juga demikian, ini masih kosong. Kecuali yang sudah ACC itu ada di Komering Ulu. Ini cepat sekali ya Komering Ulu ini. Yang lain masih belum ada tanda-tanda kecuali di Jambi sendiri. Kemudian satu lagi ini di Tanjung Jabung Timur. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk daerah Kandek 8 ya. Ini sangat sedikit masih Kota Waringin Barat dan Kalimantan Selatan Provinsi serta Kota Balikpapan. Yang sudah 100% ini adalah di Kota Waringin Barat, luar biasa ya. Kemudian ini untuk ketetapan di Kandek 10 Denpasar. Nah, ini yang berwarna kuning ini sudah lumayan. Sudah 60-an%, yang merah masih di bawah 50%. Bahkan ada yang kosong. Nah, ini yang bagus sekali ini di daerah NTB ya. NTB ini mana nih yang hijau nih? Bentar. Kabupaten Sumbawa Barat ya. Kemudian di bawahnya ini adalah Kabupaten Lombok Timur ya. Yang lain masih belum. Masih merah ini masih belum. Ya, ini untuk di Kandek 10. Kemudian untuk di Kandek 11 Manado. Nah, di sini sudah nampak persentase juga. Yang sudah mengusulkan itu Kabupaten Gorontalo Utara. Ini sudah 100% ya. Nah, cukup banyak ini. Kemudian Kabupaten Gorontalo juga sudah 86%. Yang lainnya masih belum, masih berproses. Nah, ini banyak sekali tapi masih nol ya. Kemudian yang di Kandek 12 belum ya ini. Nah, kalau kita lihat di Kandek 2 ini sebagaimana sudah kita paparkan kemarin. Nah, di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu berkaitan dengan status TMS ya, status BTS itu seperti apa, dan kita sudah paparkan juga di video sebelumnya. Sehingga dengan kita mengetahui kasus BTS ini pada prinsipnya memang akan secara total memperlambat proses. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kasus BTS ini mayoritas nanti akan tetap selesai ya. Kecuali TMS. TMS ini yang memang sama sekali ijazahnya ya yang tidak memungkinkan. Sebagaimana disebutkan di sini, oh ternyata TMS itu karena ijazah yamin. Aku kira karena linear ijazah. Itu sudah seleksi pas seleksi administrasi. Tentu saja kalau masalah linearnya itu sudah dicek waktu administrasi ya. Namun di sini ada kemungkinan ijazah yang dipalsukan atau yang tidak sesuai. Ya, semoga saja kita dapat segera ya mendapatkan hasil penetapan NIP sampai akhir bulan Februari 2025 ini.